Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Jadi ada satu hal yang namanya mager, males gerak, gitu ya. Jadi tolong dong ambilin mager nih. Apa sih sebenarnya yang dikatakan Alkitab tentang mager itu sendiri? Saya mengambil dari Amsal 26 ayat 13-16 yang mengatakan seperti ini. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Banyak alasan gitu ya. Mau jalan aja, oh di situ ada singa. Oh itu ada di lorong, ada singa juga. Lalu di ayat 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Jadi banyak gerak, tapi sebenarnya nggak kemana-mana gitu ya, cuma bolak-balik. Atau ya udahlah, yang penting kelihatannya kerja, bolak-balik gitu ya, pura-pura ambil apa, bolak-balik dan sebagainya. Lalu ayat 15 mengatakan, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Jadi tidak mau menyelesaikan apa yang dia sudah kerjakan. Dan si pemalas di ayat 16 mengatakan menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang merespon dengan bijaksana. Ia merasa lebih tahu segalanya, bahkan lebih pintar daripada 7 orang yang merespons dengan bijaksana. Bukankah ini excuse atau alasan-alasan yang sering dikatakan oleh mereka? Seperti, nggak mau kerja di bidang itu, nggak sesuai passion. Atau, ngapain sih lu rajin-rajin kerja, kan bos nggak ada. Atau, ngapain sih belajar, ntar juga remet. Atau, nggak mau pergi pelayanan, nggak ada temannya, ngantuk gitu ya. Nah, pemalas ini, bahasa Inggrisnya adalah yang dipakai sluggard. Sluggard ini adalah seseorang yang terus-menerus tidak disiplin, menghindari kerja, dan memilih untuk menganggur. Jadi sebenarnya dia mampu untuk bekerja, tapi dia terus-menerus tidak disiplin dan memilih untuk menganggur. Jadi dia mampu untuk mengerjakan, tetapi tidak mau. Ia maunya mengambil, menerima, tapi tidak mau memberi. Ada satu pernyataan dikatakan bahwa generasi kita mengambil handphone gitu ya, ambil handphone untuk ngecek kira-kira 1.500 kali setiap minggunya. Yaitu kurang lebih 3 jam 16 menit per hari. Ini ngambil doang ya, belum acara dia pakai. Dan penggunaan medsos itu kurang lebih 2 jam 22 menit setiap hari. Dan penggunaan medsos yang lebih dari 5 jam setiap hari sebenarnya ini mengubah struktur otak. Karena orang-orang kemudian sulit mengingat, sulit fokus, mudah bosan, nggak bisa tidur, dan sebagainya. Dan generasi ini generasi yang menerapkan namanya pleasure principle atau prinsip kesenangan. Jadi apapun yang membawa kesenangan akan dijabanin. Oke, tapi untuk hal-hal yang tidak membawa kesenangan, no. Mau ngapain dikerjain.
orang-orang kurang percaya diri ya, nggak yakin dirinya mampu melakukan sesuatu. Atau kita merasa kurang penghargaan positif dari orang lain. Mau bikin kerjaan ini bagus nggak bagus, toh nggak ada yang hargain kok. Atau kita memang kurang disiplin gitu ya, maunya santai-santai, maunya tarsok-tarsok. Atau kita kurang tertarik dalam aktivitas. Atau tidak percaya hal yang dilakukan bermanfaat. Nah itu tentunya kayak berpikir apa sih, ngapain sih gitu ya, kayaknya ini nggak ada manfaatnya. Lalu tidak punya harapan. Nggak tahu masa depan mau ngapain, nggak tahu nanti besar jadi orang seperti apa, atau tidak mau berpikir, udah nggak bisa duluan gitu ya. Lalu merasa ada orang lain yang bisa diandalkan. Ngapain gue kerjain, toh si ini nanti kerjain kok, atau nanti juga yang ini nolongin kok. Atau merasa masih ada waktu, gitu ya, merasa masih ada kesempatan, besoklah ngerjainnya. Nah kita ini sebenarnya masuk yang mana? Akar dari semuanya ini adalah takut dan berfokus pada diri sendiri. Kita takut bahwa yang kita kerjakan akan gagal. Kita tidak percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberikan kita segala hal yang kita butuhkan untuk hal yang Tuhan minta kita kerjakan itu. Kita tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong apa yang kita kerjakan. Pertanyaan besarnya adalah, kita sedang disuruh apa sama Tuhan? Apakah Tuhan sedang suruh kita melayani orang sakit? Apakah kita sedang disuruh Tuhan mendoakan untuk suatu hal? Atau kita disuruh Tuhan melayani orang-orang tertentu? Kita sedang disuruh Tuhan melakukan apa? Dan kenapa kita masih tarsok-tarsok untuk melakukannya? What if? Bagaimana kalau nggak ada esok? Apakah kita banyak alasan, seperti yang ditulis di Amsal? Apakah kita sibuk sendiri? Atau apakah kita sudah kerjakan tapi tidak mau selesaikan? Amsal 6 ayat 6-8 mengatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya atau commander ya." Jadi nggak ada yang kasih perintah, nggak ada yang ngeliatin, nggak ada yang kasih aturan, tapi ia menyiapkan makanannya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi semut ini mengerjakan pekerjaan tanpa ada yang nyuruh, tidak ada yang liatin terus, dan nggak ada yang kasih aturan-aturan, tapi toh si semut tetap mengerjakan pekerjaannya dia. Yeremia 48 ayat 10 mengatakan, "Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lamban." Terkutuklah. Mulailah berlari mencapai tujuan ilahi. Karena Tuhan sudah memberikan kita begitu banyak di dalam hidup kita. Kemampuan kita, kesehatan kita. Jangan menjadi hamba yang jahat dan malas. Tercampaklah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan terdalam, di mana ada ratap dan kertak gigi. Punya alasan apa lagi kita untuk tidak melakukan apa yang Tuhan suruh? Lakukanlah, Bapak Ibu. Jangan mager lagi. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.